Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, amma ba'd. Yang kami hormati para bapak-bapak, ini wakil dari beberapa lembaga formal dari SD dan SMP Sunan Kalijogo. Kita hari ini berada di podcast. Saya akan sapa dulu untuk wali santri atau calon siswa-siswi yang akan nanti masuk di SD atau SMP Sunan Kalijogo, khususnya bagi siswa pondok pesantren yang besok tanggal 29 akan mulai masuk ke pondok pesantren Sunan Kalijogo. Hari ini kita akan ngobrol bersama beberapa wakil dari SD, SMP Sunan Kalijogo agar nanti untuk santri dan siswa baru yang akan masuk di tahun ajaran baru ini tidak ada yang terlewatkan. Begitu ya Pak ya? Baik, gak usah tegang-tegang, kita santai aja. Saya akan kenalkan dulu Bapak Ibu sekalian, wali santri dan juga siswa-siswi calon santri Sunan Kalijogo. Di sebelah kanan saya sudah ada dari yang paling ujung adalah Bapak Sohibur Rohim SPDI. Beliau adalah tim dari PPDB SDS Sunan Kalijogo. Pak, silakan disapa dulu Pak, mic-nya bisa dipakai. Selamat siang untuk para wali santri, wali murid SD Sunan Kalijogo. Mudah-mudahan di tahun ajaran tahun baru ini siswa kita semakin bertambah dan semakin membuat SD Sunan Kalijogo semakin maju. Amin amin amin. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Sudah sehat. makan tadi? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Dan saya kenalkan di sebelah Bapak Sohibur Rohim ada Bapak Yuski Arif SPD. Beliau adalah tim dari SMP 2 Sunan Kalijogo. Pak Yuski sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Anak sudah gimana Pak? Anak sudah mulai merangkak atau? Masih umur 6 bulan ya. Alhamdulillah. Belajar duduk. Alhamdulillah. Ini nanti akan ada anak-anak baru atau siswa-siswi yang perlu dididik Pak SMP. Disapa dulu dong wali santrinya. Selamat siang wali murid atau wali santri atau calon wali murid atau wali santri baru. Selamat bergabung di tanggal 29. Cukup itu saja Pak. Oke, welcome, selamat datang, ahlan wa sahlan. Dan di sebelah kanan saya ada orang yang sedikit berbeda penampilannya. Beliau nanti gampang ditengeri nih, ya gitu ya. Dan ditenger, beliau berkumis yang juga berjenggot begitu kan ala-ala. Wah. Tapi usianya masih muda beliau ini. Saya kenalkan dulu Bapak Muhammad Khairi SPD. Beliau adalah wakil dari tim PPDB SMP 1 Sunan Kalijogo. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Boleh disapa ini supaya nanti dari anak-anak kita di SMP 1 lebih akrab dengan Pak Khairi. Silakan. Selamat siang pada calon wali murid siswa baru tahun ajaran 2002-2003. Saya ucapkan selamat bergabung di SMP Sunan Kalijogo. Semoga nanti siswa-siswi SMP Sunan Kalijogo peserta didik baru mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, itu tadi kita sudah berkenalan dengan beberapa wakil dari SD maupun SMP Sunan Kalijogo, dan hari ini kita akan ngobrol bersama terkait apa saja nanti persiapan dari siswa dan siswi. Begitu, yang pertama mungkin saya akan persilahkan Bapak Sohibur Rohim untuk menyampaikan beberapa. Yang pertama tentang MPLS. Jadi kita nanti akan ngobrol tentang MPLS ya, SD SMP, seperti apa nanti rangkaian kegiatan MPLS yang akan dilakukan. Bapak Ibu mohon diperhatikan ya, yang nanti besok akan memberangkatkan putra-putrinya ke Pondok Pesantren Sunan Kalijogo, agar nanti panjenengan tidak bolak-balik, panjenengan juga menginventarisir apa saja yang perlu dibawa. Yang pertama nanti kita akan ngobrol tentang MPLS, yang kedua nanti kita akan membahas tentang beberapa ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan dan juga kegiatan apa saja sih, supaya Bapak Ibu nanti yang di rumah juga senang tahu gitu loh, anak iki lapo lek sekolah begitu ya. Baik, saya persilakan dulu untuk Bapak Sohibur Rohim untuk memberikan penjelasan tentang proses siswa baru yang nanti akan masuk di SD Sunan Kalijogo. Silakan Pak. Untuk proses penerimaan siswa baru, kami dari SD Sunan Kalijogo masuk tahun ajaran baru yaitu tanggal 13 Juli tahun
2022. Yang pertama, siswa harus melengkapi administrasi persyaratan masuk sekolah, terutama tentunya. Kemudian ketika masuk sekolah, siswa diharapkan masuk ke halaman sekolah tanpa didampingi orang tua demi kemandirian siswa. Itu yang pertama. Karena di sana nanti ada pagar, nah itu ada pembatas untuk orang tua dalam mengantarkan siswanya. Jadi Gitu, nggak Pak. boleh masuk ke lingkungan Nggak sekolah boleh, Pak. sampai Nanti, pagar gitu ya. Soalnya ini Pak, agar kemandirian siswa ini tumbuh ya, Oke, dari siap. awal. Cek kak mak-makan ya. Lah. Bahasa Jawanya ya gitu ya. Mbok-mbokan nggak, Pak, ya. Oh beda. Iya, iya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, siswa akan masuk ke aula untuk melaksanakan yaitu rutinitas ubudiyah. Yang pertama yaitu membaca suratul waqiah yaitu di aula, diteruskan dengan pembacaan sholawat Nabi, kemudian asmaul husna, dan dilanjut sholat duha. Setelah itu baru siswa turun kelas masing-masing, terutama yang kelas 1 ini yang baru ini masuk, yaitu diawali dengan berbaris dulu di depan kelas, kemudian masuk dengan tertib, gitu Pak. Oke, jadi nanti pengenalan siswa SD ini sudah dimulai dibiasakan apa yang nanti akan dilakukan selama 6 tahun ya Pak ya? Iya, iya. Oke siap. Terus dilanjut mungkin nanti proses belajar mengajar yang dilakukan Pak. Biar sekalian nanti kita tuntas SD supaya Bapak Ibu yang ada di SD sekalian paham. Proses belajar mengajar yang dilakukan di SD mulai pagi sampai selesai nanti apa aja? KBM atau kegiatan belajar mengajar, yang pertama yang pasti tadi saya ulangi lagi ubudiyah, karena penanaman ubudiyah itu sangat wajib dan menjadi unggulan di SD kami. Jadi ciri khas ya. Ya, itulah yang pasti NU. Siap siap. Kemudian setelah ubudiyah, ubudiyah itu dimulai jam 6:30 Pak. 6:30 Iya, pagi. Jadi kalau bisa siswa tuh masuk ke sekolah ya jam 6:04. Ya 6:04 sudah di sekolah, Siap. sudah siap, kemudian ke aula budaya. Setelah itu KBM dimulai jam 7 belum Pak, setelah budaya itu masih ada lagi MQ Pak. MQ. Iya. Apa itu MQ? Madrasatul Quran. Madrasatul Al-Qur'an. Madrasatul Quran. Madrasatul Itu yang menjadi unggulan Quran. kami Pak. Oke. Jadi anak-anak dari kegiatan pagi langsung diajarin baca Al-Qur'an begitu. Ya, begitulah. Siap. Apakah ada tingkatan-tingkatan Pak nanti? Yang pasti ada Pak. Ada ya. Iya. Jadi yang kelas 1 nanti mulai jilid 1 atau Iya, bagaimana? ada per jilid, ada dibagi menjadi 3 jilid. Jadi nanti dites dulu dari kemampuan siswa ini, apakah dia sudah mampu untuk membaca Al-Quran atau belum. Nah, dari hasil tes kita bisa masukkan siswa tersebut menuju jilid tersebut. Oh, Jilid yang akan jadi kayak ya. yang TK itu sudah pernah ngaji dan sudah ikut di MQ di desanya, jilidnya 2, berarti nanti ketika Ya, masuk bisa ke SD, dilanjutkan, Pak. oh bisa tinggal Iya. melanjutkan, alhamdulillah, siap. Jadi tidak harus jilid 1 dulu. Iya. Nah, jadi tergantung kemampuan siswa tersebut. Siap, siap. Ya. Boleh dilanjut Pak, proses KBM mungkin Setelah MQ itu sampai jam 7:15. Ya, 7:15. Kemudian KBM dimulai sampai nanti untuk siswa baru jam 11 Pak. Jam 11 siang. Jadi proses KBM dari setengah 7 pagi sampai jam 11 siang untuk kelas 1 ya. Kelas Pak. 1. Jadi tidak full sampai jam siang 1 siang Oh, tidak Pak. Nanti yang siang untuk yang kelas atas. Oke, nggih. Kelas 4, 5 dan 6 itu Pak. Ya. Untuk anak-anak baru yang nanti akan masuk di SD, apa pelajaran-pelajaran yang mungkin berbeda, yang khas, apakah sama dengan sekolah-sekolah lain atau terus pundi Pak? Tentunya SD kami mempunyai materi atau pelajaran yang tentunya berwawasan tentang kebangsaan dan ke-NU-an. Ya. Terutama pasti di sana nanti ketika nanti siswa ini sudah beranjak di kelas 4 nanti ditanamkan tadi ke-NU-an tadi. Jadi tidak hanya materi umum seperti matematika, kemudian IPA atau yang lainnya. Nanti di sana ada bahasa Arab, kemudian
bahasa Jawa, karena orang Jawa kan nggak mungkin. Iya, iya, siap. Biar nggak hilang Jawa nih katanya Pak. Oke. Pak, dan yang terakhir ini sebelum nanti kita akan bergeser ke para bapak-bapak dari SMP. Apakah dari dari SD Sunan Kalijogo ini ada tata tertib yang bisa disampaikan kepada orang tua wali agar nanti sudah mulai diadaptasi oleh anak-anak yang masuk ke SD Siap. begitu Pak? Untuk tata tertib. Nah, yang pertama siswa itu harus datang 15 menit sebelum jam atau KPM dilaksanakan. Jadi jam 6:15 harus sudah di lokasi, jam 6:30 sudah dilaksanakan. Setelah itu siswa mengikuti kegiatan KPM. Kemudian siswa wajib berpakaian yang sopan, alias berseragam, ya. Kemudian siswa tidak boleh membawa handphone. Apabila membawa handphone untuk menghubungi ketika dijemput atau bagaimana, bisa bawa tapi dititipkan di wali kelas Pak. Siap, dititipkan. Setelah itu siswa wajib menjaga nama baik sekolah. Iya. Siswa wajib taat kepada guru, kepada orang tua, dan Allah SWT. Boleh dijelaskan sedikit terkait seragam Pak? Oh iya, seragam. Ya. Hari Senin Maaf Pak. mungkin, ya. Untuk masalah seragam, ya siswa berseragam hari Senin itu menggunakan merah putih lengkap dengan atributnya. Kemudian Atributnya apa saja Pak? dasi, Pakai kemudian topi atau pakai kopiah Pak? kalau SD kami pakai kopiah Pak. Alhamdulillah. Sama ini Pak. Iya. Ciri khas Jadi, Indonesia. Siap. Jadi tidak pakai topi seperti SD Iya, yang iya. negeri ya Pak. Oke. Bisa dilanjut Pak. Kemudian hari jadi Senin Selasa pakai merah putih, kemudian Rabu dan Kamis itu pakai batik yayasan. Kemudian hari Jumat ini Pak yang nggak sama dengan SD yang lain tentunya. Apa itu yang tidak sama? Di SD kami kan di bawah naungan Pondok Pesantren Sunan Kalijogo. Nah, di sini kami memakai sarung. Ya, yang putra memakai sarung, untuk yang putri pakai sarung muslim, tapi putih dan hitam. Atasnya putih, bawahnya Bawahnya hitam. sarung hitam. Iya. Oke, siap. Jadi khusus hari Jumat Khusus hari sarungan. Jumat. Oh iya, khusus hari Jumat saya himbau untuk sekarang kepada wali murid agar membawakan bekal dari rumah khusus hari Jumat dan tidak membeli jajan di luar. Khusus hari Jumat itu saja Pak. Jadi hari Jumat bersarung Membawa bekal dan membawa bekal dari rumah. Masakan ibunya pastinya Pak. Oh iya. Nanti dari rumah bawa bekal, katanya bawa bekal tapi yang beli di jalan atau Oke. gimana. Jadi kalau bisa dimasakkan harus dari masakan rumah. ibunya. Ya. Oke siap Pak. Itu dulu Iya, yang bisa Sabtu belum, disampaikan. Pak. Sabtu. Oh masih ada lagi. Hari Sabtu belum. Oke. hari Pramuka pastinya Pak. Oke, hari Sabtu Pramuka. Iya. Sebelum nanti kita akan ngobrol tentang ekstrakurikuler ya dengan Iya. seluruh dari SD dan juga SMP. Saya akan bergeser dulu untuk Pak Sohib ditahan dulu dan disiapkan nanti hal-hal yang ingin disampaikan. Saya ingin bergeser sama orang-orang yang keren ini. Ada Pak Khoiri dan juga Bapak Yuski Arif yang akan menjelaskan Bapak Ibu terkait dengan siswa baru putra putri panjenengan yang nanti akan masuk di SMP Sunan Kalijogo, baik SMP 1 yang itu berisi putra ya Pak ya, dan SMP 2 yang keseluruhan putri. Baik, saya mulai dulu dari siapa ini? Dari Pak Yuski atau Pak Khoiri? Monggo silakan Oke. dipilih aja. Oke, saya pilih yang terdekat dulu, dari Pak Khoiri dulu nanti. Jadi boleh langsung bisa ditambahkan ya Pak ya. Kalau Siap, memang ada siap, persamaan siap. nanti dari SMP putra dan putri. Saya yang jelas biasanya kan ada perbedaan sedikit-sedikit ya. Silakan Pak Khoiri dan Pak Yuski untuk menjelaskan dari MPLS terlebih dahulu. Monggo. Baik, terima kasih. Untuk di SMP sebelum pelaksanaan pelaksanaan tahun ajaran baru masuk di efektif itu ada yang namanya MPLS, pengenalan lingkungan sekolah, yang dimana di situ tujuannya adalah anak-anak supaya mengenal sekolah terlebih dahulu, keadaan sekolah, terus struktur
di sekolah itu sendiri, mulai dari kepala sekolah sampai bawahnya semuanya harus mengenal juga. Nah, di situ kami sudah menyiapkan untuk kegiatan MPLS nanti akan dilaksanakan pada tanggal 8 Juli, Pak. Insya Allah. Ya. Pada tanggal 8 Juli itu semua siswa-siswi siswa baru itu masuk. Untuk agendanya, untuk jadwalnya di situ kami sudah siapkan untuk hari Jumat. Yang pertama itu masuknya sama seperti yang di SD, semuanya di kegiatan kita diawali itu jam 6:30. Ya. Anak-anak sudah ada di lembaga sekolah di SMP. Setelah itu kegiatannya amalia keagamaan, pembacaan waqiah, Ya. terus baca sholawat ya Rabbi ya Rasul. Setelah itu ditutup dengan sholat duha. Itu yang pertama. Terus jam yang kedua setelah itu sosialisasi mengenai jadwal kegiatan MPLS yang akan dilaksanakan sampai akhir. Karena kegiatan MPLS ini berbeda dengan tahun yang kemarin. Kalau yang kita mengacu tahun kemarin itu 1 minggu, Pak, Ya. untuk MPLS-nya. Tapi Kalau untuk sekarang yang berapa? 1 bulan? Sekarang cuma 3 hari, Pak. Oke. Karena kita tidak ada libur lagi. Siap. Karena liburnya sudah diambil bulan yang kemarin, sudah panjang sekali liburnya. Maka dari itu setelah kegiatan ujian ini langsung masuk efektif sekolah lagi, Pak. Tidak ada libur lagi. Sama dengan yang siswa baru nanti masuknya sama, tanggal 8 itu, Pak. Tanggal 8 masuk, terus dilanjut hari Sabtunya insya Allah itu libur. Terus dilanjut hari Senin tanggal 11 sama tanggal 12 gitu, Pak. Tanggal 11 itu anak-anak sudah tahu jadwalnya, kegiatannya. Yang pertama itu insya Allah itu upacara pembukaan PPDB MPLS. Setelah itu di jam keduanya ada simulasi tes CBT, Pak. Oke. Tujuan dari tes CBT ini bukan untuk anak-anak ketika ujiannya hasilnya mungkin di bawah rata atau jelek, ini tidak diterima, bukan. Tapi hanya untuk pemetaan kelas saja, Pak. Siap. Cuma untuk pemetaan kelas. Jadi nggak ngaruh sama ini diterima atau enggak Tidak. gitu. Jadi Semuanya nggak usah takut pasti gitu. diterima. Siap. Semuanya pasti diterima. Tujuannya adalah hanya untuk pemetaan saja. Iya. Pemetaan kelas supaya tahu berapa jumlah anak-anak yang datang, biar kita sudah juga menyiapkan untuk kelasnya, Pak. Oke. Cuma itu tujuannya. Terus setelah itu kegiatan MPLS setelah istirahat yaitu ada pembayaran administrasi registrasi, Pak. Awal masuk itu ada registrasi. Untuk yang di SMP 1 atau di SMP Putra itu insya Allah untuk registrasinya 100.000, Pak. Iya. Nah, Siap. ini pembayarannya nanti setelah istirahat langsung membayar di bendahara. Adapun untuk rincian dari registrasi ini, semua siswa baru akan mendapatkan yang pertama itu ada majmuk, pegangan untuk kegiatan keagamaan yang pagi. Ya. Majmuk, setelah itu mendapatkan setelah majmuk itu ada yang namanya kitab MQ. Iya. Kitab MQ. Siap. Insya Allah itu, Pak. Oke, tahan dulu sampai diregistrasi. Saya persilakan Pak Yuski, apakah di proses awal di SMP 2 juga sama atau ada beberapa tambahan yang bisa disampaikan, Pak? Untuk di SMP 2 atau ini yang lebih akrabnya disebut SMP Putri ya. Untuk jadwal MPLS-nya insya Allah masih sama dengan yang Putra. Jadi meskipun lokal sekolahnya berbeda, tapi jadwalnya sama. Meskipun berbeda insya Allah masih sama. Siap. Ada lagi yang perlu disampaikan? Tambahan-tambahan dari apa yang belum disampaikan oleh Pak Khairi tadi, Pak? Tambahannya tadi sampai hari ke berapa ya, Pak? Sampai registrasi. Iya. Iya, hari Senin. Hari Senin registrasi. Setelah simulasi ya? Iya. Simulasi, terus tes CBT. Iya. Iya. Selanjutnya hari
kedua ya? Ketiga. Hari ketiga jadwalnya seperti biasanya kegiatan rutin kita setiap hari mulai jam 6:30 bacaan surat Waqiah terus sampai jam 7. Terus yang pertama nanti ada materinya, nanti insya Allah materinya dari Bapak Ibu Guru, penyampaian visi misi sekolah. Jadi anak-anak dikasih wawasan tentang visi dan misi dari sekolah SMP Sunan Kalijogo II. Terus ada lagi materi pengenalan keluarga dalam. Lah, sebagai seorang santri kita harus tahu siapa kiai kita, siapa keluarga kiai kita. Nah, seperti itu, Pak. Terus setelah itu, setelah pengenalan keluarga dalam, kita memasuki hari terakhir ya. Iya. Hari terakhir. Hari terakhir kita seperti biasanya jam 6:30 kita pembacaan surat Waqiah sampai jam 7. Selanjutnya itu kita adakan tes MG, Pak, yang dibicarakan Bapak Sokip tadi. Dari SD. Kan banyak dari beberapa kalangan dan memakai metode yang macam-macam ya. Ada adik-adik yang dari Kiroati, ada dari Yambua, dari Umi ya, macam-macam. Kita tes lagi di situ kelas 7 nanti anak ini layak ditaruh di kelas mana? Iya. Apa kelas 1, apa jilid 2, apa jilid 3 atau tajwid atau gharib. Lah, nanti khusus untuk yang sudah lulus metode seperti MG, Kiroati atau yang lainnya nanti langsung masuk ke kelas gharib, Pak. Oke. Nanti terus tahun depan langsung kita ikutkan khotaman biar dapat 2. Dapat ijazah MG, juga dapat ijazah sebelumnya Kiroati atau Yambua ya, seperti itu. Oke, jadi tidak ada perbedaan di MPLS antara SMP 1 dan SMP 2. Hampir sama, Pak. Monggo, dilanjutkan mungkin Pak Khoiri tentang KBM yang akan dilaksanakan. Apakah jadwal setiap paginya sama ataukah nanti ada perbedaan supaya ada gambaran ini buat siswa-siswi yang akan masuk ke SMP Sunan Kalijogo. Untuk KBM, Pak, yang dilaksanakan. Untuk KBM yang dilaksanakan di SMP baik putra ataupun putri saya kira sama, Pak. Iya. Mulai awal masuk sekolah pagi jam 6:30 itu kegiatan keagamaan diawali dengan pembacaan surat Waqiah. Setelah itu pembacaan sholawat dan ditutup sama seperti yang SD tadi, sholat duha. Setelah kegiatan pembacaan Waqiah dan sholat duha selesai, dilanjutkan dengan kegiatan MG karena mohon maaf Bapak Ibu, untuk kegiatan atau program di sekolah SMP Sunan Kalijogo ini ada program unggulan ya. Ada program unggulan memang sudah disampaikan oleh pengasuh, yaitu ada program unggulan yang namanya kegiatan MG sama kegiatan Madin, Pak. Siap. Gitu. Jadi anak-anak bukan hanya dibekali ilmu formal ya, tapi juga ilmu agamanya juga. Ilmu agamanya juga biar dapat semuanya, Pak. Nggih. Gitu. Untuk setelah kegiatan pembacaan Waqiah tadi dilanjutkan kegiatan MG, setelah itu sampai jam 8 ya, Pak. Kegiatan MG setengah 8. Setelah itu anak-anak sudah masuk di kelasnya masing-masing melaksanakan KBM efektif. Siap. Sampai jam setengah 1. Wah. Sampai jam setengah 1 itu anak tidak pulang, tapi dilanjutkan dengan kegiatan sholat berjamaah. Sholat zuhur. Sholat zuhur berjamaah. Boleh tahu istirahatnya? Ada Untuk- istirahat atau iya, istirahatnya? tetap ada, Pak. Iya. Enggak non-stop pelajaran. Oh, siap. Ada. Untuk istirahatnya dimulai jam 10. Siap. Satu sesi atau 2 sesi, Pak? Satu sesi. Oh, satu sesi. Cuma satu sesi jam 10 itu dibatasi jam istirahatnya sampai 30 menit. Siap. Jadi jam setengah 11 itu anak-anak sudah masuk kembali lagi. Nah, seperti itu. Terus setelah KBM seperti biasanya kayak tadi yang saya sampaikan bahwasanya anak-anak tidak boleh pulang, tapi dilanjutkan dengan kegiatan sholat berjamaah terlebih dahulu. Setelah kegiatan sholat berjamaah ini
bukan hanya dilaksanakan untuk lembaga SMP saja, Pak. Siap. Tapi dari himbauan dari Al Mukarrom bahwasanya kegiatan jamaah ini itu semuanya, seluruhnya dari mulai dari SMP yang di masjid, jamaah di masjid mulai dari SMP, SMA dan juga SMK. Iya. Jadi gitu. Ya, jadi serentak Serentak dilakukan. jamaah di masjid bersama-sama. Baik, untuk proses KBM saya kira sudah sangat paham. Jadi Bapak Ibu untuk pelajaran mungkin sama ya. Jadi yang membedakan saya sampaikan yang dikatakan Pak Khiri tadi, yang membedakan adalah kita ada Madrasatul Quran atau disebut MQ dan juga apa tadi? Madrasah Diniyah. Oke. Jadi mudah-mudahan panjenengan yang akan memasukkan siswa-siswi di SMP Sunan Kalijogo akan lebih mantap karena putra-putri panjenengan tidak hanya akan mendapatkan pendidikan ilmu formal, tapi juga pendidikan ilmu agama juga akan diberikan di sini. Tentunya demi masa depan anak-anak kita. Saya bergeser ke Pak Yuski Arif. Soal KBM sudah dijelaskan Pak. Terus ada nggak sih tata tertib atau ketentuan seragam yang bisa disampaikan kepada Bapak Ibu atau calon adik siswa kita yang akan masuk di SMP Sunan Kalijogo Pak? Iya, terima kasih. Untuk seragam untuk hari Senin ya kita sama ya, SMP Putra, SMP Putri sama. Untuk hari Senin kita memakai seragam biru, bawahnya biru, atasnya itu putih dengan bed. Untuk bed lokasi atau bed kelas itu di sebelah kanan. Untuk ada ini bedanya dengan sekolah yang lain, kita harus wajib memakai kalau putri bed IPPNU. Oh siap. Kalau putra bed IPENU ya. Ada bed OSIS enggak Pak? Ada. Oh tetap ya jadi. Belum selesai ini ya. Oh iya. Untuk bed OSIS Sorry. kita pasang di saku ya, seperti biasanya. Kita pasang di saku, terus di atas saku ada bed merah putih ya, bendera Indonesia ya. Terus di sebelah kanan kita pakai nama siswa. Itu untuk hari Senin dan Selasa, dan kerudung biru. Untuk yang putra mungkin nanti pakai kopiah sama seperti yang SD ya. Untuk hari Rabu dan Kamis itu kita pakai batik ya, batik dari yayasan yang Bapak Ibu sudah beli di yayasan. Itu pakai batik, itu bednya sama. Yang sebelah kanan bed kelas, sebelah kiri IPENU atau IPPNU, di sini merah putih tapi tanpa OSIS ya, dan nama. Kerudungnya putih, bawahnya putih. Untuk hari Jumat itu kita pakai baju atau busana muslim ya. Yang laki-laki untuk SMP 1 pakai kopiah, terus ada seragamnya untuk laki-laki. Kalau untuk putri pakai busana muslim, atasnya putih, bawahnya hitam, dan memakai sandal. Itu kalau khusus untuk hari Jumat. Putra putri pakai sandal. Putra putri boleh memakai sandal karena yang putra itu pakai sarung. Ya. Oh, yang putra pakai sarung. Jadi Yang sama dengan SD ya, Pak? Sama pakai sarung ya. semua. Terus, Apakah ada kegiatan di hari Jumat untuk anak-anak yang pakai sarung ini melakukan mengikuti sholat Jumat di sekolah atau di masjid atau dosbuti, Pak? Iya, untuk hari Jumat kita untuk anak yang putra kita sholat Jumat di masjid. Semuanya dari semua lembaga kita semuanya wajib sholat di masjid ya. Terus untuk yang putri untuk tahun ini tidak ikut ke masjid karena apa? Ya. Tidak cukup ya, kuota yang tidak cukup. Terus selanjutnya tentang peraturan tadi Pak ya. Tata tertib, Pak. Tata tertib untuk Sabtu kurang satu tadi Pak. Yang Sabtu itu kita pakai pramuka. Kalau bednya pramuka nggak ada tuntutan apa-apa, bed pramuka standar, ada bunga leli, ada tunas kelapa dan lain-lain, itu aja. Untuk tata tertib yang paling penting untuk anak pondok atau anak non pondok atau tidak mondok, itu untuk ke sekolah tidak diperkenankan membawa HP atau handphone. Ya. Boleh membawa HP untuk anak non mukim dengan alasan untuk menghubungi orang tua, jemput atau yang lain, tapi harus dititipkan ke
wali ke kelas atau anu kantor? ke kantor ya, Siap. istilahnya seperti di situ nanti ada tempat HP di kantor khusus di situ untuk penitipan HP. Itu saja. Oke, jadi tata tertibnya yang berbeda Bu. Jadi seluruhnya pulang setelah jamaah. Dan nanti yang sholat Jumat, yang hari Jumat maksud kami, tadi disampaikan sama Pak Yuski bahwa seluruh santri putra mengikuti sholat Jumat. Nah untuk santri putri yang non mukim, panjenengan nanti sakit kontrol ini. Kok anak saya jam setengah 12 belum nyampe rumah atau jam 12 belum nyampe rumah. Bahwa yang putri ini harusnya pulangnya jam berapa kalau hari Jumat? Jam 11. Jam 11, berarti harusnya jam 11 sudah pulang Sudah ya. pulang. Jadi nanti panjenengan sedang ngontrol ini supaya hari Jumat tidak dimanfaatkan untuk anak-anak kita untuk bolos. Pulangnya kok sih menggok-menggok gitu kan. Itu Pak ya. Jadi untuk tata tertib relatif sama ya. SMP 1 dan SMP 2. Baik. Dan yang terakhir ini, kalau boleh saya gali, apakah ada ketentuan-ketentuan khusus yang disampaikan perlu dihimbaukan kepada calon siswa-siswi kita di SMP ataupun di SD, ataupun ada hal-hal penting yang panjenengan akan sampaikan kepada orang tua wali yang hari ini mungkin lagi nonton bincang-bincang kita? Monggo Pak. Dari saya apa dari Pak Soki? Monggo langsung. Mungkin ya dari SMP dulu lah. Kita ganti dari SMP, nanti kita tutup dengan SD. Pak Khairi. Baik, gini biar nanti Bapak Ibu biar tahu untuk ini termasuk tata tertib sekolah di SMP, bahwasanya banyak sekali yang tanya untuk anak-anaknya ketika tidak masuk sekolah ini Pak. Caranya di sini di SMP Sunan Kalijogo ya, untuk yang putra insya Allah sama, yang putri disediakan nanti setiap rombel di kelas itu mungkin di contohnya seperti kelas 7A, 7B, 7C dan seterusnya, di situ ada yang namanya Bapak Ibu wali kelas. Iya. Nah, di situ tugasnya Bapak Ibu wali kelas nanti akan dibuatkan grup WA khusus sesuai dengan kelasnya masing-masing. 7A nanti wali kelasnya siapa, itu ada grupnya sendiri. Itu grup wali murid atau grup siswa Pak? Grup siswa dan juga wali murid. Oh, okay. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi orang tua ketika anaknya izin tidak masuk sekolah. Sakit mengkontrol. Nah, sakit mengontrol seperti itu, ataupun nanti ketika orang tua boleh bertanya setiap hari anaknya datang ke sekolah atau tidak. Oh, Nah, okay. seperti Siap. itu. Dan di kami di SMP Putra ada ketentuan untuk yang anak non pondok atau anak yang tidak memondok, ketika tidak masuk sekolah biar tahu ketentuannya, biar tidak kena sanksi. Ini tetap ada peraturannya, yaitu orang tua ketika lingkungan di situ rumahnya dekat dengan sekolah, disarankan kalau bisa ke sekolah untuk mengizinkan anaknya ketika yang tidak masuk sekolah. Okay. Nah, bisa seperti itu. Ketika rumahnya jauh, di sini diperbolehkan yaitu telepon ke wali kelas. Okay. Ketika di wali kelas dihubungi mungkin lagi sibuk atau mungkin lagi ngomong juga nih mungkin jauh nih. Biasanya kesibukan kan beda-beda seperti itu. Iya. Itu bisa menghubungi ke saya, Pak. Oh, Kesiswaan siap. bisa. Jadi izinnya harus telepon. Izinnya kalau bisa harus telepon. Nggih. Kalau bisa lagi itu malah lebih bagus, Data. yaitu menggunakan video call. Oh, video call ya. Jadi Tujuan dari saya berlakukan seperti itu, Nggih. video call itu tujuannya adalah memastikan saja Pak, memastikan bahwasanya anaknya tersebut memang benar sakit, ada di rumah dan orang tuanya juga mendampingi. Jadi seperti itu. Karena tahun kemarin sering terjadi ada sebagian anak izin sekolah lewat pesan Iya. WA, itu ternyata anaknya Anak sendiri yang ngetik. alasan saja, yang ngetik anaknya sendiri, setelah itu anaknya keluyuran. Pak. Oh, Nah, siap. Nah, tujuan dari video call itu adalah memastikan Iya, apakah benar-benar anaknya memang sakit atau tidak. Oh, Nah, seperti nggih. itu. Jadi ada ibu bapak ibu, jadi mohon diperhatikan ini. Video call atau telepon memastikan bahwa buatan kok SMP niki anu dah, cuma memastikan kata Pak Ferry tadi agar terjalin komunikasi yang baik dan tidak terjadi salah paham gitu ya. Seperti itu, Pak. Siap. Ada lagi mungkin ditambahkan sama Pak Yuski Arif hal-hal yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu wali murid atau calon siswa kita yang besok mungkin yang pesantren kita akan sudah mulai bertemu Pak. Silakan.
Ya, tambahan saja untuk izin tadi ya. Ini tambahan penutup atau tambahan peraturan, Pak? Boleh tambahan peraturan dulu. Oh, tambahan peraturan. Untuk yang pondok, kalau izin itu ini perlu diperhatikan untuk wali santri yang baru. Kalau izin, kalau posisi yugone panjenengan itu anak pondok, itu harus memakai surat resmi dari pondok dan ditandatangani oleh pengurus pondok dan harus ada stempelnya. Jadi mboten saged nulis Mboten saged kiambe. nulis kiambe atau telepon untuk anak pondok. Nggih, nggih. Enggak diperkenankan. Untuk anak yang telepon kata Pak Khoiri tadi itu anak non mukim atau anak kampung, itu saja tambahan peraturan. Siap. Dan saya bergeser kepada Pak Sohibur Rohim dari SD. Adakah Pak hal-hal yang ingin disampaikan terkait dengan apa yang sudah disampaikan tadi? Mungkin ada yang kelupaan. Terima kasih. Sambil sama dengan Bapak dari SMP, kami mengimbau kepada wali murid baru kelas 1 agar mengikuti grup yang sudah disediakan oleh pihak sekolah. Seperti tadi, tujuannya agar bisa memantau anak didik, anak putra-putri kami ya. Terutama anak SD kan anak kecil, Pak ya. Nggih, nggih. Kalau pulang tuh biasanya ya perlu diantar, Siap. ya perlu dijemput. Nggih, Nah, nggih. khawatirnya nanti itu, Pak, pas ada acara mendadak, kemudian Bapak Ibu guru memulangkan siswanya pagi, tidak seperti seperti biasanya. Ya, dari wali kelas bisa menghubungi lewat WA. Jadi ada grup juga seperti Iya, SMP seperti tadi? itu sama, Nggih, Pak. nggih, nggih. Oke. Itu saja Pak yang bisa disampaikan. Dan yang terakhir saya mulai dari Pak Sohib, nanti bergeser ke Pak Khoiri, nanti kita akan tutup. Apakah ada, kalau tadi kita sudah ngomong soal kegiatan, adakah ekstra-ekstra atau prestasi-prestasi yang nanti bisa jadi jalur anak-anak? Contoh mungkin di SD ada drum band barangkali. Kalau di SMP saya tahu ada Ishari. Nah, mungkin nanti bisa. Iya. Untuk di SMP Putra, kegiatan ekstranya itu yang pertama ada kegiatan Islami, Pak. Nggih. Ishari ini jadi patokan sudah pasti, Pak. Ekskul wajib. Ekskul wajib ini. Baik yang non pondok dan juga yang anak pondok ini wajib mengikuti kegiatan ekstra Ishari. Untuk kegiatan ekstra Ishari di sini yang putra dilaksanakan di hari Sabtu, Pak. Nggih. Di hari Sabtu itu jam 8:30 sampai jam 9. Cuma 30 menit. Setelah itu ditutup dengan kegiatan pembacaan tahlil bersama di makam Mbah Yenur Salim. Oh, hari Sabtu. Hari Sabtu, Pak. Dan untuk ekstra yang lain, yang kedua yaitu ada kegiatan ekstra drum band. Nggih. Nah, untuk drum band ini mohon maaf sebelumnya mungkin banyak yang bertanya untuk yang anak pondok. Nah, ini untuk kegiatan ekstra drum band yang di SMP Putra ini hanya diikuti untuk anak yang non pondok atau anak yang tidak mondok saja. Nggih. Karena yang di pondok itu sudah banyak dan penuh kegiatannya, Pak. Nggih. Nah, untuk memfasilitasi untuk yang anak yang tidak memondok. Tidak mondok. Nggih. Selanjutnya maaf pelaksanaannya yang kemarin kalau tidak berubah untuk jadwalnya kegiatan ekstra drum band ini hari Sabtu setelah pulang sekolah jam 1:30, Pak. Nggih. Jam 1:30 dimulai dengan memakai seragam olahraga, memakai sepatu. Nggih. Jam 1:30 nanti selesainya insya Allah itu jam 4, Pak. Jam 4 sudah selesai. Siap. Dan untuk kegiatan ekstra yang lain itu ada pagar nusa. Nah, pagar nusa ini nanti masih kepala sekolah masih koordinasi dengan pelatihnya. Untuk pelatihnya nanti untuk jadwal harinya masih belum ditentukan, nanti menyusul. Dan karena pagar nusa ini memang juga termasuk wajib untuk yang anak non pondok. Selanjutnya ada ekstra futsal, Pak. Ekstra futsal ini Favorit. favorit sekali, ini jangan ada lagi-lagi. Siap. Ini juga sama, nanti saya masih koordinasi sama pelatihnya untuk jadwalnya harinya kapan, dimulai hari apa, nanti masih menyusul. Yang pasti untuk kegiatan ekstranya saya ulangi lagi biar
peserta didik baru ini biar mengetahui yang pertama ada drum band, yang kedua ishari, yang ketiga pagar nusa, yang terakhir ada futsal. Siap, Mungkin itu Pak. siap. Kegiatan ekstra, kegiatan yang di SMP. Di SMP Putra, SMP 1, SMP Putri Pak. Oh, ada yang Putri ini masa ada futsal ya. Meskipun sekarang lagi ngetren ini futsal putri sepak bola. Oke. Untuk yang putri kalau hari Sabtu, kalau yang putra kan ishari. Ya. Nggih. Kalau yang putri itu karena ishari untuk orang laki-laki ya. Kalau yang putri itu ada kegiatan ekstrakurikuler banjari ya. Ya dibaan lah istilahnya sekarang dibaan tapi pakai rebana ya. Banjari. Terus itu kegiatannya mulai jam 8, setengah 8 setelah MQ itu sampai jam 9. Terus kita lanjutkan dengan ke makam Mbah Yai Nur Salim. Terus kita pelajaran seperti biasanya. Terus kalau ada ekskul yang lain hampir sama dengan SMP 1 ya. Karena grup drum band kita itu terdiri dari SMP Putra dan SMP Putri ya. Jadi jadwalnya sama. Kalau untuk futsal belum dulu ya. Belum. Untuk Volley Pak, volley. kalau volley ada, harinya juga masih kita koordinasi dengan pelatihnya. Pencak silat juga ada, harinya kita koordinasi dengan pelatihnya. Jadi relatif sama ya Pak kegiatannya. Insya Allah sama. Bedanya banjari dengan ishari. Kalau putra ishari, kalau putri ada banjari. Nggih. Yang terakhir dari Pak Sohib ekstra di SD. Untuk di SD, ekstrakurikuler kami diantaranya yang pertama drum band Pak. Oh, nggih. Ya, drum band. Untuk membekali anak-anak dalam segi musik. Iya. Kemudian yang sama dengan SMP, Al-Banjari. Nggih. Al-Banjari ini tahun kemarin belum tahu bulan apa kemarin, bulan Februari itu. Nggih. Itu mendapatkan juara kedua di tingkat kecamatan. Alhamdulillah. Iya. Terus selanjutnya Pak Sohib pelatihnya atau kebetulan saya bukan Banjari Pak. Yang saya ini pelatih yang drum band ya. Oh, iya, siap. Jadi nanti silakan kalau mau ikut drum band daftar ke saya. Kemudian yang ketiga pramuka Pak, yang wajib untuk semua siswa, Siap. terutama dari kelas 3 ke atas. Iya. Pramuka. Kemudian MHQ Musabakoh Hotmil Quran. Iya. Ya. Berarti yang kelas 1 untuk yang baru masuk nanti masih belum ada ekstranya bisa ikut Banjari. Pramuka ya Pak ya? Pramuka mulai kelas 3. Oh, kelas 3. Iya. Oke, siap. Jadi yang untuk yang kelas 1 nanti masih dipetakan Iya, ya. Pak. Oke, siap. Kemudian Qiraatul Quran. Oke. Dan ada lagi futsal pastinya Pak. Oke. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa disampaikan atau masih ada lagi yang mau disampaikan? Atau sudah cukup? Atau masih Mohon ada? maaf ini untuk Oh, yang iya. putra Oke. ada yang tertinggal Pak. Oh, nggih, monggo. Karena putra ini harus Problemnya begitu banyak yang putra ini Pak. tapi itu anak-anak cerdas itu. Sangat aktif ya. Oh iya. Silakan Pak Khairi. Untuk yang putra ada tambahan tatip ini ya, biar Bapak Ibu walaupun dan siswa baru ini biar mengetahui, Nggih. yaitu tampilan rambut. Nah, Oh, ini siap. tampilan rambut ini memang sudah menjadi peraturan mulai dari dulu Nggih, bahwasanya nggih. tidak boleh memakai model-model yang aneh-aneh. Nggih. Kan sekarang lagi tren itu Pak. Iya. Rambut disemir, skin. Itu macam-macam sekali. Itu tidak boleh. Kalau di sini tidak boleh karena di sekolah kami itu basicnya pondok pesantren. Siap. Jadi harus diperhatikan benar ini. Tampilannya juga harus ala pondok pesantren. Siap, seperti itu. siap. Dan potongan rambutnya ya sesuai seperti standarnya anak sekolah gitu aja Pak. Tidak boleh panjang, tidak boleh disemir Nggih. seperti itu, dan mungkin tidak boleh model seperti pang atau yang lain itu enggak boleh. Iya. Karena Kalau nanti pink boleh ya Pak? kalau pink Pang nggak boleh pink ini. kalau pink mau gini. Oke, siap. Model rambut. Kalau perempuan saya yakin jilbabnya sama toh Pak. Kalau yang perempuan ini Atau himbauan, jilbabnya beli sendiri-sendiri. Nanti kan saingan jilbab sama kayak Untuk putra ini. jilbabnya itu harus memakai jilbab yang dapat dari yayasan itu. Nggih.
Jadi biar seragam gitu Pak. Ya. Ada lagi Pak, mau saya tanya ini selain jilbab, Ya. boleh nggak sih anak-anak SMP itu yang putri kan biasanya kan bermake Lah. pakai perhiasan Ya, itu ya, seperti Pak. Ya, untuk anak usia SMP untuk kalau sekolah itu belum boleh dulu ya. Oke. Untuk memakai lipstick, memakai make up yang berlebih itu Oke. yang boleh hanya gurunya saja. Pak. Kalau anak-anak SMP-nya masih sementara belum ya. Belum dulu siap. Ya. Oke. Kalau SD saya kira cukup ya. Dan untuk SMP Ada lagi Pak. Oh, ada lagi. Ini Siap. yang ini. Untuk yang perempuan saya sarankan tidak memakai perhiasan yang berlebihan itu Pak. Siap. Yang perempuan soalnya nanti takut yang pertama kalau hilang. Iya, gelang wis Iya. enggak usah nggak gelang Paling wis itu. Minim ya cincin itu aja. Gelangnya Atau- dititipkan aja. Gitu. Atau ganti yang itu Pak. Oh Ya, iya. kalau yang karet atau yang apa itu boleh. Nggih. Kalau yang emas nanti dulu di rumah nggak apa-apa, kalau di sekolah jangan dulu. Nah, saya tambah lagi yang paling terakhir ini mungkin ngapunten Bapak Ibu, yang paling terakhir nih karena kan anak-anak SMP ini sudah banyak yang bisa naik motor nih Pak, baik laki atau perempuan. Adakah himbauan dari sekolah oleh nggak sepeda atau seperti apa, baik yang putra atau yang putri? Monggo. Untuk sepeda motor kita perbolehkan Pak ya. Siap. Karena untuk yang non pondok ini anak-anak rumahnya juga ada yang jauh. Jadi orang tuanya memfasilitasi membawa sepeda motor. Di sekolah kami di SMP diperbolehkan, tapi ada peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Untuk sepeda motor yang pertama peraturannya yaitu kalau bisa Pak ya, kalau bisa sepeda motornya itu standar lah. Oke. Standar mulai dari sen itu hidup, ada spion, dan pakai helm itu wajib. Untuk yang tahun kemarin masih belum disampaikan ke anak-anak, belum diterapkan untuk pakai helm. Insya Allah untuk tahun ini bagi anak-anak yang bawa sepeda motor wajib memakai dan membawa helm. Itu wajib karena demi keselamatan anak-anak sendiri. Dan yang kedua atau selanjutnya yaitu peraturan bawa sepeda motor yang kemarin karena tren anak-anak sekarang pakai sepeda CB, pakai sepeda Ulung, wah, protolan. 70 protolan macam-macam itu Pak. Karena sudah ada kejadian baik di sekolah kami atau di sekolah yang lain itu anak-anak sekolah bawa sepeda motor, model sepeda motornya itu pretelan lah, model seperti itu, terus terjadi kecelakaan ataupun sampai kena tilang. Nah ini juga sangat merugikan anaknya sendiri, orang tua, dan juga merugikan lembaga sekolah. Nah di situ ada peraturannya untuk knalpotnya ini Pak. Nah ini biasanya untuk knalpot tidak boleh memakai knalpot yang model brong. Ya itu tidak boleh memakai knalpot yang model brong. Brong enggak boleh blar boleh. Nah, Oh. Karena anak-anak gitu kadang-kadang. Brong enggak boleh Pak, ini bunyinya lo brar gitu Pak. Jadi yang knalpotnya harus standar gitu. knalpot harus standar, tidak boleh memakai knalpot yang brong. Karena yang namanya anak-anak, kita ketahui anak-anak di usia SMP itu sangat labil sekali, sangat labil sekali, dan untuk mengontrol dirinya itu masih kalau saya rasa itu masih belum bisa mengontrol dirinya sendiri sepenuhnya, belum bisa. Melihat ingin tiru-tiru model tiru itu seperti teman-teman yang lain, terlebih melihat kak kelasnya atau teman-teman yang di kampung bawa sepeda yang unik-unik itu, wah senang pakai ini aja kebun, enak lah kan seperti itu. Jadi sekolah kami mungkin insya Allah sama, yang di SMA Putri juga yang bawa sepeda motor itu diwajibkan standar, saya ulangi lagi, standar dan memakai helm. Terus untuk yang bawa sepeda motor tetap peraturannya wajib parkirnya ada di lokasi sekolah sendiri. Tidak boleh parkir di luar sekolah. Wah penting ini Pak ya. Itu sangat penting sekali karena ketika ada siswa-siswi yang parkirnya di luar sekolah, ketika terjadi kehilangan atau kerusakan bukan wewenang dan tanggung jawab pihak sekolah. Seperti itu. Mungkin Siap. Saya kira sama Pak ya, SMP Putri. Atau ada lain. Kalau Putri naik motornya harus tetap pakai maxi. Karena ada ini Pak, saya lihat di jalan-jalan anak sekolah maxi ini dicepincing Pak. Iya, ada kan yang goncengan biasanya sama teman perempuannya. Itu ono sing dicincing gitu. Atau sudah sepundi Pak soal sepeda motor. Kalau yang anak putri
sesuai himbauan Bapak Kepala Sekolah kemarin, alangkah baiknya kalau anak SMP putri itu diantar saja ya, Oh, gitu. karena usianya juga belum diperbolehkan untuk mengendarai sepeda motor ya. Kalau buat SIM usia SMP kan masih belum bisa ya Pak ya. Belum dapat surat izin untuk mengemudi, alangkah baiknya Bapak Ibu semuanya mengantar anak-anak Bapak Ibu. Ini himbauan dari Bapak Kepala Sekolah ya. Tapi kalau memang Bapak Ibu ribet dengan pekerjaan atau apa atau yang lain ya, dengan terpaksa anak-anak jenengan dikasih sepeda motor, tapi harus dengan standar yang tadi Yang dan disampaikan Pak Khiri memakai tadi. helm dan sesuai peraturan dari Bapak Kepolisian ya, seperti itu. Siap. Terima kasih. Saya kira sudah sangat panjang sekali obrolan kita dan mudah-mudahan ini disimak benar-benar oleh Bapak Ibu baik yang di SD atau SMP, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah catatan untuk panjenengan yang anaknya mungkin besok sudah mulai akan masuk ke SD ataupun SMP Sunan Kalijogo. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Sohibur Rohim dari SD, Bapak Yuski Arif dari SMP, dan Bapak Muhammad Khoiri dari SMP. Mudah-mudahan jika nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan, Bapak Ibu bisa langsung kontak dengan tim PPDB di masing-masing sekolah untuk bertanya terkait bagaimana hal-hal yang tadi masih belum sempat kita sampaikan. Terima kasih. Kami sebagai pengantar acara dalam bincang-bincang kali ini, mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah-salah kata, ngapunten Mas. Bapak-bapak, Bapak Ibu, adik-adik yang mungkin nonton, mudah-mudahan bisa jadi catatan. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mola